Orang yang punya sifat dengki selalu dirinya itu sumpek, dihantui dengan kesusahan. Itu termasuk musibah. Tapi musibah yang demikian itu tidak dapat pahala. Sumpeknya dia karena dengki dengan orang tidak dapat pahala. Beda kalau musibah yang Allah kirimkan karena memang menguji manusia. Tapi kalau sumpeknya karena sebab dia dengki dengan orang lain, itu tidak berpahala sumpek yang begitu. Nah, dan satu kehinaan yang tidak ada pujiannya kalau orang sudah punya sifat dengki. Pintu taufik dari Allah itu ditutup rapat-rapat. Orang kalau punya sifat dengki, maka sangat berbahaya sekali. Kalau seandainya ada seorang itu punya sifat dengki. Apa sebab? Karena hakikatnya orang yang punya sifat dengki adalah dia mengingkari takdirnya Allah. Ada tetangga kita dikasih rezeki yang banyak oleh Allah, lalu kita benci. Loh, itu kan yang ngasih Allah. Nah, kenapa kita dengki? Itu kan jatahnya mereka. Satu waktu mungkin kita dikasih juga. Ada seorang dikaruniai anak yang soleh, kenapa kita benci? Itu kan anugerah dari Allah. Satu saat kalau kita bimbing anak-anak kita, bisa jadi anak soleh juga. Maka hakikatnya kalau kita dengki dengan saudara kita, itu hakikatnya dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini di kitab ini dikisahkan, satu waktu iblis itu datang berziarah ke rumahnya Fir'aun, ke istananya Fir'aun. Maka diketuklah pintunya, lalu Fir'aun bertanya, "Man bil bab?" Siapa itu di pintu, katanya. Iblis bilang, "Fir'aun, kamu ini ngaku Tuhan, masa aku saja tidak tahu kamu di luar?" Aku ini iblis, katanya Tuhan kok tidak tahu ada orang di luar, katanya. Fir'aun ini kan ngaku Tuhan ini, harusnya Tuhan ini kan maha tahu, kan begitu. Akhirnya Fir'aun jengkel juga. Ya sudah ya, wahai terlaknat, masuk saja sudah, banyak ngomong kamu, katanya. Tidak usah banyak ngomong, masuk sudah, katanya. Akhirnya masuklah iblis ini ke istananya Fir'aun. Nah, di dalam istana ngobrol lah panjang lebar ini. Lalu Fir'aun ini bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, adakah manusia di muka bumi ini yang lebih jelek dari kita berdua?" Kan? Jadi Fir'aun itu sadar kalau dirinya itu jelek. Iblis itu pun sadar kalau dirinya itu jelek. Maka bertanyalah Fir'aun nih, "Wahai iblis, adakah kira-kira ala dhahril ardi ahadan, di atas muka bumi ini seorang yang lebih jelek minka wa minni, yang lebih jelek dari engkau dan lebih jelek dari aku?" kata. Nah, jadi sama-sama orang jelek ngobrol ceritanya, sama orang-orang terlaknat ngobrol gitu. Nah, maka kemudian iblis bilang, "Bala, ada memang." Fir'aun penasaran, "Man huwa, siapa itu?" katanya. Siapa yang lebih jelek dari kita berdua ini? Maka kemudian iblis bercerita bahwa aku mendapatkan ujian, dilaknat oleh Allah selama-lamanya karena sifat ini, yaitu dengki. Aku dengki kepada Adam. Dan semua yang nurun sifat dengki ini, itulah makhluk yang terjelek dari kita berdua. Aku ini punya teman sodik ini teman akrab, kata iblis. Dia bercerita, aku punya teman akrab, setiap aku suruh berbuat jelek pasti dia mau. Sampai gilirannya dialah yang minta kepadaku, "Wahai iblis, aku meminta tolong." Katanya. "Apa permohonan kamu?" "Aku ini punya tetangga, dia punya seekor sapi. Aku minta kau matikan sapinya," katanya. "Kau matikan sapinya." Kata iblis, "Untuk urusan nyawa ini aku tidak bisa, itu urusan Allah," katanya. "Ya sudah, aku minta satu perkara, matikan itu sapinya." Kata iblis, "Sudah, begini saja, aku gantikan 10 ekor sapi yang aku punya, yang penting jangan engkau suruh aku mematikan sapi itu urusan Allah itu." Maka
Maka kemudian kata sahabat iblis ini, aku tidak mau minta apa-apa kecuali kau harus matikan sapi itu, kata. Apa sebabnya, kata? Karena aku tidak senang sama tetanggaku, kata. Maka iblis kemudian menyatakan bahwa orang yang paling jelek ini kamu ini, katanya. Aku ganti 10 ekor sapi kamu tidak mau. Kok kamu ingin sapinya orang yang satu-satunya supaya lenyap, supaya hilang? Berarti kamu punya sifat dengki. Ya memang aku dengki sama dia. Berarti kamu lebih jelek dari aku, katanya. Jadi sifat dengki, ya bahaya betul sifat dengki ini. Sampai-sampai Allah katakan, wa min syarri hasid idza hasad. Ya Allah, aku berlindung dari orang-orang dengki kalau dia dengki kepada saya. Artinya bahaya sifat ini, ya. Imam Hanafi ini kurang apa ibadahnya? Kalau sholat malam itu sampai basah sejadahnya, deh. Kadang satu rakaat itu 15 juz, 2 rakaat 30 juz khatam Al-Quran. Itu sholatnya Imam Hanafi. Ada tetangganya dengki dia. Bagaimana supaya rusak namanya Imam Hanafi? Lalu dikirimlah seorang perempuan. Maka perempuan ini pura-pura datang menjelang sholat subuh, mau ke masjid ini Imam Hanafi, mau ke masjid. Sampai dipanggillah Imam Hanafi. Apa alasannya, wahai Imam? Suami saya ini dalam keadaan sekarat, dia mau berwasiat. Saya tidak bisa menyaksikan sendiri, tolong persaksikan, Anda yang menyaksikan. Akhirnya datanglah Imam Hanafi ke sana. Sampai di dalam rumahnya, ditutup rumah, perempuan itu teriak-teriak, ini Imam Hanafi memperkosa saya, kata. Oh, datanglah tetangga-tetangga itu. Padahal Imam Hanafi ini mau ke masjid ini. Lalu yang hasud, yang dengki tadi ikut pun juga di sana, berkerumun. Kita laporkan saja sama raja. Akhirnya dilaporkan, maka raja bilang penjarakan itu. Ulama macam apa itu, katanya. Penjarakan saja dia. Akhirnya dimasukkan penjara. Sekaligus perempuan tadi dimasukkan ke penjara. Di dalam penjara Imam Hanafi satu kata pun tidak ngomong. Sholat terus Imam Hanafi. Karena memang ikhlas sholatnya, akhirnya perempuan ini dia terenyuh, dia merasa bersalah. Sampai dia bilang, wahai Imam, saya difitnah sama orang, saya disuruh untuk menfitnah sampean, tolong maafkan saya. Terus begitu sampai merengek-rengek, menangis itu di hadapannya Imam Hanafi. Maka selesai sholat, Imam Hanafi bilang, wahai perempuan, aku maafkan kamu, cuman sekarang begini, kamu keluar dari penjara ini, minta izin, temui istriku sana, sampaikan ceritanya sebagaimana yang terjadi, yang engkau tahu. Temui istriku dan suruh dia ke sini. Pergilah perempuan ini, lalu ditemui istrinya. Ini penjara sipir penjara tidak tahu kalau perempuan ini dia pergi nemui istrinya Imam Hanafi. Lalu datanglah istrinya Imam Hanafi pakai cadar itu, masuklah ke dalam penjara. Nah, siang raja datang ingin menginterogasi ini Imam Hanafi. Maka kemudian di pintu penjara raja bilang, ini perempuan bapaknya siapa? Panggil dulu bapaknya, katanya. Siapa nama perempuan ini? Disebutlah namanya, dipanggil bapaknya. Setelah dipanggil bapaknya, lalu Imam Hanafi perempuan tersebut, kemudian laki-laki bapaknya. Nah, lalu kata raja, coba buka cadar kamu, buka, kata. Kamu sudah berbuat jahat, kata. Dibukalah itu. Lalu Imam Hanafi ditanya, wahai Imam, apakah pantas kamu berdua-duaan sama orang yang bukan mahrammu? Kata Imam Hanafi, kata siapa bukan mahramku? Ini perempuan ini istri saya, kata. Ini perempuan ini istri saya ini, kata. Akhirnya bapaknya ditanya, apa benar ini adalah istrinya Imam, kata. Iya betul, ini anak saya nikahkan dengan sang imam ini, kata. Akhirnya raja bingung juga. Satu kampung bilang ini sudah berbuat jelek, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi dengan caranya. Perempuan yang berbuat jelek tadi dia pergi dan menghilang. Datanglah istrinya
untuk membenarkan bahwa beliau ini benar dan untuk menyalahkan akan tuduhan yang dialamatkan kepada beliau. Nah, namun kisah ini mengarahkan kepada bahwa orang dengki itu bahayanya sangat besar ya. Orang dengki itu bahayanya sangat besar, tidak tanggung-tanggung. Ini ulama pemimpin mazhab, hafal jutaan hadis, difitnah macam begitu ya. Ini bahayanya orang dengki. Nah, maka Allah mengajarkan kepada kita, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, aku berlindung daripada orang-orang dengki apabila dia dengki. Maka Nabi ajarkan kepada kita, wala tahasadu, janganlah saling mendengki. Jangan saling mendengki satu dengan yang lain. Wa kunu